Sebelum mendengarkan firman, mari kita naikkan satu pujian berjudul Sampai Akhir Hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong setiap kami sehingga firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami, tinggal di dalam hati dan pikiran kami sehingga hidup kami adalah hidup yang dipimpin oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tadi saya kemari naik taksi, terus jalan kemana begitu. Terus kesini ya Pak jalannya. Saya bilang saya udah lupa jalannya. Soalnya saya ke Yaski, ke hotline ini kira-kira 10 lebih kali ya, 13 tahun yang lalu begitu ya. Kami sempat siaran 2 bulan atau 3 bulan gitu. Kami dapat slot dari Pak Handi Rawan, ya kami dapat. Jadi pada waktu itu saya di SMC, jadi kami yang isi. Jadi udah lupa jalannya. Untung taksinya nggak nyasar. Kalau nggak dia puter-puter, tambah lagi itunya. Oke, kita lihat satu bagian daripada firman Tuhan. Kita membaca dari Galatia pasal 5 ayat 22 dulu ya. Galatia pasal 5 ayat 22. Saya bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kalau ditambahin ayat 23, kelembah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Mungkin sebelumnya ingin saya tanyakan terlebih dulu ya. Apakah seseorang itu
setia karena dia memiliki kesetiaan, atau dia setia karena memang dia mempunyai kesetiaan? Pertanyaannya kali yang membingungkan ya. Oke, begini ya. Kita bicaranya secara lebih gampang ya. Apakah seseorang setia karena dia memiliki kesetiaan? Ya, dia setia karena memiliki kesetiaan, atau dia berbuat setia dulu maka dia mempunyai kesetiaan. Bisa bedain ya dua-duanya, kalau tadi hampir mirip ya. Bisa bedakan nggak itu dua? Bisa ya? Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua yang mana saya lupa. Karena kita bolak-balik sih ya. Ya. Berbuat setia dulu, baru punya kesetiaan. Oke. Ada yang pilih yang satu? Ini kompak ya semua ya. Satu. Oh. Kalau pemilu menang yang kedua ya, karena suaranya lebih banyak. Tapi apakah kebenaran itu ditentukan oleh suara terbanyak ya? Maka saya tidak begitu percaya pada pemilu ya. Karena apa? Karena pemilu itu bukan hasil pemikiran, tetapi hasil seseorang dibujuk-bujuk ya, ditipu-tipu segala kan, sampai akhirnya dapatnya segini begitu kan. Jadi waktu pemilu itu yang dituin bukannya kualitasnya apanya gitu kan, pokoknya bujukin begitu ya. Nah, jadi belum tentu memang yang banyak lebih benar daripada yang sedikit begitu ya. Tapi pertanyaan ini memang pertanyaan serupa dengan ayam dan telur ya. Mana duluan? Ayam dulu apa telur dulu? Ini selalu orang bilang ayam ya. Tapi kan bisa ayam dari mana? Ayam. Kan bisa Tuhan ciptain telur, terus ada matahari, nah, lalu dirami oleh matahari, nah jadi ayam, bisa kan? Begitu ya, nah, betul. Kita karena kita bersandar pada firman Tuhan, ya, jadi kita punya jawaban kan? Kita percaya bahwa semua dunia ini merupakan ciptaan Tuhan, ya. Maka kita percaya bahwa Tuhan tidak ciptakan telur, Tuhan ciptakan ayam, ya. Tapi kalau orang percaya evolusi, mungkin dia pikir dari telur dulu, ya. Terus bagaimana berevolusi, ya, begitu. Kan buktinya kita dari monyet jadi begini, begitu kan, ya. Nah, jadi apa namanya? Ya, itu tadi merupakan chicken or egg problem ya. Nah, kalau menurut saya jadinya sebenarnya ya, jawaban daripada kalian itu dua-duanya benar ya. Jadi apakah kita punya setia maka kita berbuat setia, atau kita berbuat setia maka kita punya kesetiaan, begitu kan? Ya. Nah, itu sebenarnya satu peristiwa, ya, satu peristiwa, lalu kemudian yang menunjukkan dilihat dari dua perspektif sebenarnya, ya. Satu peristiwa dilihat dari dua perspektif, ya. Jadi kalau seperti chicken or egg begitu, kita melihatnya itu memang sebagai sebuah sebuah garis linier ya. Ayam dulu, ayam bertelur, telur dialami jadi ayam, ayam terus jadi telur. Begitu kan? Ya. Tapi kalau di dalam hal ini ya, memang persoalannya sama, tetapi kita melihat ini sebenarnya satu peristiwa ya, satu peristiwa
tetapi merupakan sesuatu lingkaran yang dinamis, ya. Tidak merupakan garis lurus, tetapi memang merupakan sesuatu lingkaran yang dinamis, ya. Nah, jadi menurut saya yang pertama, ya, kita pakai, kalau kita pakai bahasa Inggris, ya, has dulu nih. Kita punya dulu nih kesetiaan. Kita punya kesetiaan dulu, maka is. Jadi has dulu kita punya, lalu kemudian is, maka kita jadi begitu, ya. Jadi kita punya kesetiaan, maka kita berbuat setia. Begitu, ya. Ini yang pertama dulu nih, has dulu baru is, begitu kan? Nah, kalau dari perspektif ini kita lihat memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya. Has dulu baru is. Ada dulu kita punya kesetiaan di dalam kita, baru kemudian kita berbuat setia, ya, karena kita punya kesetiaan. Nah, karena kita memang kesetiaan, maka kita menjadi setia, begitu kan? Ya. Nah, itu sesuai dengan sebenarnya konsep daripada Alkitab, ya. Alkitab itu mengatakan bahwa buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi kita lihat kan bahwa kesetiaan itu adalah buah roh. Ya, kesetiaan itu adalah buah roh. Buah roh dari mana? Dari roh, namanya aja buah roh, ya. Nah, jadi dari mana? Dari Tuhan, betul kan, ya? Nah, karena dibilang oleh Alkitab buah roh, maka kesetiaan itu, ya, adalah sesuatu yang memang merupakan nature, ya, daripada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi pada waktu kita percaya, kita sungguh percaya, lalu kemudian kita diberikan Roh Kudus, ya. Dan pada waktu kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka akan muncul apa yang dikatakan buah roh ini, ya. Jadi sebenarnya kalau orang Kristen tidak menunjukkan buah rohnya itu, ya, ya memang ada beberapa interpretasi, ya. Bisa aja memang ada apa namanya, pohon yang tidak bertumbuh dan tidak berbuah, ya mungkin juga begitu kan, ya. Tapi mungkin juga ya pohon itu bukan pohon yang dikehendaki Tuhan, ya. Jadi dia tidak bisa berbuah dong sesuai dengan pengharapan, begitu kan, ya. Jadi kita ini sebagai orang Kristen, sebagai orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, sebenarnya bagian daripada kepercayaan kita kepada Tuhan itu, maka kemudian kita mendapatkan Roh Kudus. Dan pada waktu kita mendapatkan Roh Kudus, maka artinya kemudian kita mendapatkan buah roh, ya. Jadi kalau menurut perspektif yang pertama ini, maka kita mempunyai kesetiaan lebih dulu karena itu merupakan hasil atau buah roh, ya. Dan buah roh ini, ya, kita lihat adalah hasil daripada persekutuan kita bersama dengan Tuhan, ya. Kalau secara teologis memang kita melihatnya, kita itu punya kesetiaan karena Tuhan kita itu setia, ya. Karena Tuhan kita itu setia, maka kita itu juga sebagai pengikut daripada Tuhan, maka kita itu setia, ya. Kalau kita melihat ayat yang kemudian diberikan sebenarnya bagi saya, yaitu Mazmur 100. Mazmur 100 ayat yang kelima. Ini diberikan, tapi benar-benar cocok untuk kita punya itu pembahasan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, ya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun, ya. Kita agak bingung, ya, kasih setia sama kesetiaan, ya. Kita punya bahasa Indonesia memang secara vocabulary itu
sangat kurang dibandingkan dengan bahasa Inggris ya. Kita punya seluruhnya kata ada berapa ribu, bahasa Inggris mungkin 2 kali lipat ya daripada kita. Sehingga kadang-kadang bahasa Inggris lebih mempunyai kata-kata untuk satu arti tertentu ya. Kita jadinya nggak punya ya. Sebenarnya kesetiaan dalam hal ini dipakai dalam bahasa Yunani-nya sebenarnya pistis ya. Pistis itu dalam bahasa Yunani sebenarnya iman ya. Iman bisa juga iman ya. Jadi saya tanya dulu sama ChatGPT ya, daripada cari dictionary ya, kan susah. ChatGPT akan menolong kita ya. Thanks God untuk ChatGPT. Jadi apakah ini LAI salah di menerjemahkan? Karena kata Yunani yang dipakai itu adalah pistis ya. Pistis itu apakah diterjemahkan kesetiaan, apa keyakinan atau iman begitu ya? Tapi jawaban dari ChatGPT adalah LAI ini menerjemahkan pistis benar dengan kesetiaan melihat dari konteks, tapi memang pistis itu juga bisa berarti keyakinan ya, jadi suatu iman atau keyakinan begitu ya. Nah, pada waktu kita melihat dari Mazmur 100 ayat 5 ya, itu memang dikatakan sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, jadi di situ kita melihat bahwa pertama, the Lord is good. Tuhan itu baik, ya. Dan karena Tuhan itu baik, itu menunjukkan kepada sisi natur daripada Tuhan, ya. Kita punya Tuhan yang bagaimana? Kita punya Tuhan yang baik. Itu adalah natur daripada Tuhan, ya. Yang kedua adalah kasih setianya untuk selama-lamanya, ya. Kasih setianya, ya, kita boleh terjemahkan hanya sebagai His love, ya. His love endures forever, begitu. Jadi dari kasih setia daripada Tuhan itu, ya, membuat kebaikannya itu menjadi bagian daripada kita. Kasih setia Tuhan itu membuat kebaikan Tuhan itu menjadi bagian untuk kita, ya, menjadi bagaimana tindakan Tuhan kepada kita adalah karena dia adalah Tuhan yang baik dan kasih setianya itu tetap untuk selama-lamanya, ya. Dan yang ketiga dari Mazmur 100 ayat 5 ini, kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, dalam hal ini His faithfulness, ya, kesetiaan daripada Tuhan, ya, itu artinya bahwa Tuhan itu baik, lalu kasih setianya untuk selama-lamanya, dan sesuai dengan arti daripada kesetiaan, Tuhan itu setia dengan naturnya, Tuhan juga setia dengan kasihnya, sehingga kesetiaan dia adalah sesuatu yang bisa diandalkan, ya, dependable, bahwa Tuhan kita itu karena Tuhan yang baik, dan Tuhan yang baik itu mengasihi kita sebagai motivasinya, dan kemudian kita lihat bahwa kita boleh yakin, ya, kita boleh yakin bahwa Tuhan itu bisa diandalkan di dalam tindakannya kepada kita, ya. Bisa nggak nih kita mengandalkan kepada Dia, begitu kan, ya. Nah, jadi kita yakin akan kesetiaan Tuhan itu, ya, sebagai satu komitmen daripada janji-janji Tuhan kepada kita, ya. Jadi kalau dia mempunyai janji-janji di hadapan Tuhan, di dalam Alkitab, maka kita melihat bahwa itu janji-janjinya Tuhan itu pasti dia genapi, ya, karena kesetiaan Tuhan itu tetap bagi kita, ya. Dia adalah Allah yang kudus, maka dia juga menjadi Allah yang kudus, yang selama-lamanya, yang tetap seperti itu, ya. Dan pada saat dia misalnya berkata,
dia tidak pernah meninggalkan kita, ya, atau menolak kita, dia pasti akan memaksudkan hal itu, ya, bahwa apa yang dia omong itu pasti benar dan pasti dilakukan karena kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya turun temurun, ya. Sehingga kita boleh percaya, boleh sungguh-sungguh yakin, kita boleh sungguh-sungguh bersandar kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita, ya. Jadi kesetiaan daripada Tuhan itu adalah karena Tuhan itu setia terlebih dahulu, ya. Mari kita lihat lagi satu ayat, ya, yang tadi 1 Yohanes, kita lihat dulu 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 19, sorry. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, ya. Maka kita punya kesetiaan karena Allah lebih dulu setia pada kita, ya. Jadi kita melihat bahwa di dalam perspektif yang pertama itu kita mendapatkan kesetiaan dulu sebagai buah roh, dan karena kita mempunyai kesetiaan sebagai buah roh itu, maka kita juga bertindak setia, ya. Tetapi, ya, kalau kita lihat bahwa perspektif yang kedua, jawaban yang kedua juga tidak salah, ya. Jawaban yang kedua itu tidak salah. Coba kita balik Galatia pasal 5. Kita balik Galatia pasal yang kelima. Kita melihat ayat 16, ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, di dalam ayat ini kita lihat kan, ya, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, ya. Jadi kita bukan artinya kita punya kesetiaan lalu kita berbuat setia terus sudah selesai. Tidak, Alkitab tidak melihat begitu, ya. Tapi ada satu kalimat perintah kan, hiduplah oleh roh, ya. Hiduplah oleh roh. Karena kita hidup oleh roh, ya, kita berjalan dengan Roh Kudus, kita selalu bersama dengan Roh Kudus, maka ada tanggung jawab bagi kita untuk mentaati firman Tuhan, yaitu kita juga hidup setia dong kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan, bukan berarti kalau Tuhan sudah berikan lalu kita diam aja, gitu, ya. Yang jago, ya, misalnya Ronaldo deh, katakan, ya, wah, jago main bola. Dia punya gol di di Piala Dunia, ya. Nah, golnya dia selama Piala Dunia, berapa gol dia buat? Nggak ada yang suka bola, ya. Jadi saya bilang sembarangan juga kalian nggak tahu ya berapa gol. Jangan diperiksa, ya. Jangan diperiksa dong, Pak. Ketahuan saya bohong. Tapi dia punya gol itu adalah menjadi gol yang terbanyak di Piala Dunia, mengalahkan Messi, ya. Tapi dia meskipun jago, meskipun sangat berbakat, kalau dia tidak pernah diambil oleh pelatih untuk main bola, dia bisa nggak begini? Nggak bisa, ya. Jadi meskipun Tuhan memberikan kita kesetiaan sebagai buah roh, tapi kalau kita tidak menjalankan, kita tidak mentaati, kita tidak mencoba untuk berbuat setia itu, maka itu seperti kita punya talenta yang mendem, yang tidak dipakai, ya. Sehingga kita lihat juga ternyata bahwa is itu menentukan has, ya. Pada waktu kamu berbuat setia, ya, itu akan membuat kesetiaan yang kamu punya itu menjadi bertambah, ya. Itulah sebabnya kesetiaan itu juga dimasukkan di dalam Alkitab itu sebagai
satu kalimat perintah, kita harus setia, ya. Bukan semata-mata kita pasif, tapi kita aktif. Kita memang diberikan kesetiaan, tapi tidak menjadi pasif, ya, ikut aja apa yang diberikan Tuhan, begitu. Tidak, tetap ada unsur ketaatan daripada manusia. Menurut saya, Alkitab selalu memberikan dua sisi ini selalu secara seimbang, ya. Ada yang Tuhan lakukan, ada yang kita lakukan. Apa yang Tuhan lakukan 100%, ya. Apa yang kita lakukan itu 100%. Jadi bukan 50-50, ya. Tapi Alkitab selalu memakai rumusan itu 100-100, bukan 50-50, ya. Misalnya Tuhan Yesus Tuhan atau manusia. Dua-duanya, ya. Tapi bukan setengah Tuhan, setengah manusia loh, ya. Tuhan Yesus berinkarnasi ke dalam dunia ini tidak jadi setengah Tuhan karena dia menjadi manusia, ya. Dan dia juga menjadi manusia, tidak menjadi setengah manusia karena ini Tuhan yang berinkarnasi, ya. Jadi kristologi yang ketat ada 100% manusia, 100% Tuhan. Dan Alkitab selalu menuruti hal ini, ya. Jadi kita punya kesetiaan, tapi kita harus melakukan kesetiaan itu, ya. Jadi kita punya 100% kesetiaan daripada Tuhan, tapi tindakan ketaatan kita kepada kesetiaan itu juga 100%. Nah, inilah yang dinamakan lingkaran dinamis daripada kesetiaan, ya. Kalau karena kita tidak bisa berpikir sekaligus, ya oke dah kita linearkan sedikit tapi di dalam bentuk circle, ya. Jadi pertama memang kita punya kesetiaan. Kita punya kesetiaan dari Roh Kudus. Karena kita punya kesetiaan, kita berbuat setia, ya. Karena kita berbuat setia, maka kemudian otot-otot kesetiaan kita karena dilatih itu menjadi lebih kuat kan. Maka kita punya kesetiaan, hasnya itu akan menjadi lebih kuat. Karena kita punya hasnya lebih kuat, maka isnya kemudian yang kita lakukan akan menjadi lebih setia dan terus muter, ya. Tapi muternya bukan muter balik, ya. Sudah punya setia, kita berbuat setia, balik lagi setia seperti semula, enggak, ya. Itu namanya puter-puteran sia-sia, ya. Tapi kita punya puteran spiral, ya, spiral, ya. Jadi makin lama, makin lama, makin lama, makin setia. Begitu, ya. Bukan artinya setia, berbuat setia, setia, berbuat setia, mati. Begitu kan, ya. Enggak seperti itu, ya. Tapi makin, makin, makin. Karena kita mempunyai lingkaran dinamis. Ada seorang anak laki-laki, ya, pengantar koran. Sekarang sih koran udah nggak laku, ya. Dia waktu itu mengantarkan koran. Kalau misalnya hujan bagaimana, ya? Oh, semua dia bungkusin plastik, ya. Ini ceritanya di luar negeri, ya. Jadi bisa bohongin kamu kan. Jadi ceritanya ini anak laki, ya, naik sepeda bawa koran. Tuh di luar, tapi saya rasa di sini kalau langganan juga begitu, ya. Itu koran tuh tinggal dilempar, ya, ke rumah tuh biasa. Gitu jalan, lempar, ya, lempar. Kalau nggak hujan lempar seperti itu. Tapi kalau hujan dia masukin ke plastik satu-satu lalu lempar supaya jangan kehujanan, gitu kan, ya. Jadi dan biasanya seperti itu adalah orang-orang tua kan, ya. Jadi dianterin korannya, dia tinggal tunggu pagi-pagi itu sarapannya, bukannya saat teduh, sarapannya koran, ya. Nah, tapi dia kan bukannya kita kan, ya. Nah, jadi ini orang tua pada satu waktu tunggu-tunggu, mana nih anak tukang koran nih, aduh saya udah mau baca nih. Ini kita jadi nganggur nih pagi nih, gimana sih nih?
tunggu lagi nggak datang, tunggu lagi nggak datang ya. Tapi setelah tunggu lama, kemudian diketuk ya pintunya. Nah, pada waktu dia bukakan pintu, oh ternyata itu adalah anak pengantar koran gitu ya. Langsung dengan muka bersalah dia katakan kepada orang tua itu, maaf Pak, saya mengantarkan koran saya terlambat ya, sebab tadi waktu saya naik beca lagi, nggak ada beca. Pada waktu saya antar koran naik sepeda, tapi kemudian ada lubang, saya terjatuh ya, sehingga memang itunya berdarah-darah. Tapi dia tetap jalan, dia tetap antar koran meskipun luka-lukanya itu masih belum di itu ya. Dan dia katakan, wah maaf Pak ya, karena saya mengantarkan koran itu terlambat. Nah, tapi saya ingin meyakinkan kamu pasti mesti terima koran tiap hari, begitu kan? Nah, itulah yang namanya kesetiaan ya. Apakah kita bisa menjalankan kesetiaan itu ya? Di mana kita itu dependable ya, bisa diharapin bahwa kalian adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan memimpin kita untuk boleh setia di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami serahkan diri setiap kami. Kami berterima kasih ya Tuhan atas anugerah Tuhan bagi setiap kami, mengizinkan kami untuk mengenal Tuhan, untuk menerima Tuhan, untuk dimiliki oleh Tuhan, sehingga kami boleh menghasilkan buah roh. Sangat bersyukur ya Tuhan untuk itu, sehingga kami boleh juga mempunyai kesetiaan, karena Tuhan ada Tuhan yang setia. Tolong setiap kami ya Tuhan, boleh tetap menjalankan ketaatan kami akan semua buah roh yang dihasilkan untuk kami pertahankan di dalam kehidupan kami. Sehingga makin lama buah roh yang ada pada diri kami boleh disaksikan oleh banyak orang, dan banyak orang boleh datang kepada Tuhan untuk menjadi percaya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu di Yaski Heartline ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri memberkati setiap mereka, memberikan mereka kesetiaan sebagai bagian daripada anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk Bapak Pendeta Hendra untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Nanti minta kesediaan Bapak Pendeta Yusak untuk doa penutup dan doa berkat. Mari kita angkat satu pujian dengan Apa Akan Ku Balas. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup
apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk apa yang boleh kami dengar yang lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Hendra Mulia. Terima kasih kalau kami diingatkan bagaimana Tuhan sendiri telah menjadi teladan di dalam kesetiaan, baik dalam janji-Mu dan penggenapan janji-Mu. Dan terima kasih Tuhan, dan ingatkan kami terus untuk boleh berjalan menurut kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami di dalam durasi waktu yang Tuhan percayakan, kami boleh ternyata adalah orang-orang yang setia di dalam menjalankan kebenaran, setia mentaati seluruh kebenaran firman Tuhan, dan hidup di dalam hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa untuk Pendeta Hendra yang telah Tuhan pakai menjadi berkat di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan terus pimpin beliau di dalam kesehatan, di dalam pelayanan yang ada, dan terus boleh Tuhan pakai sebagaimana telah menjadi berkat di tempat-tempat lain. Tuhan pakai menjadi berkat di sini, dan juga Tuhan pakai beliau menjadi berkat di dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan dengar doa kami, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah yang telah memanggil, memilih kita menjadi anak-anaknya yang dikasihinya, pelayan-pelayan yang tangguh dan setia, boleh senantiasa menyinari kita dengan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Dan dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, yang telah menyerahkan dirinya di kayu salib untuk menebus kita dari kebinasaan, dan dalam pertolongan Roh Kudus, boleh senantiasa menyertai hidup kita, memberkati hidup kita, dan supaya kita dengan hidup yang telah diberkati, dengan setia boleh kita pakai menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan senantiasa dan selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai.